Kok baru pulang? Apa sih? Kan udah malam banget loh. Udah malam, tapi kamu tuh gak izin. Kan aku kerja, ya sih. Ya bilang aja sih, bilang aja. Ya udah, ngomong capek, orang capek gimana lagi? Biasanya kan sore baru pulang, tapi ini udah malam. Terus apa sih? Kamu nggak ngapa-ngapain di rumah? Gak ngapa-ngapain ini apa? Anak yang diduduin siapa? Masa rumah aku gak ngapa-ngapain? Aku juga capek, habis kerja. Ya udah, aku juga capek, tapi kamu gak pernah ada di rumah. Ini bisa. Ada apa di sini? Ya karena kemarin minta ada di pengadilan kan kita lo kan sama hakim. Jadi saya mau minta Pak saya untuk menemani saya sebagai mediasi atau mediasi nanti. Oh ya, ya baik Bu. Jadi nanti besok akan saya kabari mungkin jam 8 saya akan menemani Ibu untuk melakukan mediasi dengan suami Ibu bersama Pak Mediator ya. Baik Bu, nanti saya hubungi lagi. Oke, makasih Pak. Sama. Sebut dulu. Selamat pagi Bu Nisa. Selamat pagi Bapak Fajri. Selamat pagi kuasa hukum dari Bu Nisa. Pagi. Saya Hadirin Ramadan selaku mediator pada permasalahan hari ini yang ditugaskan oleh hakim yang berlandaskan dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Di sini saya akan memandu dari awal rangkaian acara hingga akhirnya nanti. Dan perlu diketahui bersama oleh para hadirin yang ada. Jadi aturan main dalam mediasi ini, semua pembicaraan itu bersifat rahasia, tidak dijadikan bukti di pengadilan. Apabila mediasi gagal, saya akan menjadi orang pertama kali yang netral dalam permasalahan ini. Para hadirin bebas bicara apapun itu dan saling mendengar tanpa memotong. Gimana para hadirin sepakat? Baik Pak Mediator. Mungkin kita mulai dari perspektif ataupun pandangan dari Ibu Nisa terlebih dahulu. Silakan. Jadi begini ya Pak, sudah berbulan-bulan ini loh, dia tuh pulang malam terus, bahkan bisa terkadang tuh nggak pulang. Saya di rumah, nggak ada teman, nggak ada teman ngobrol, teman dengan anak, saya dibiarin sendiri loh. Kayak gitu kemarin dia pulang malam, saya cuma tanya, dia malah nomor saya sampai nomor nih. Menambah keterangan klien saya Pak, tindakan Pak Fajri ini itu sudah benar-benar melanggar undang-undang PKDRT. Jadi tindakan Pak Fajri ini sudah benar-benar melanggar. Bahkan ini Bapak bisa lihat di mukanya belah titik kirinya Mbak Isa, itu udah memar Pak. Sebagai buktinya jelas banget bahwa Pak Fajri itu melakukan KDRT. Jadi kami tetap ingin untuk mengajukan gugatan perceraian. Baik. Dari pandangan Pak Fajri atau pendapat Pak Fajri, silakan. Ini Pak Mediator, saya itu bukan tidak mau membantu. Saya itu kerja dari pagi sampai malam menghidupi anak-anak kami. Itu sangat capek juga. Pas datang pulang malah disambut bentakan. Nah gimana saya nggak marah? Gimana saya nggak emosi? Selama itu disambut dengan baik, saya tidak mungkin emosi waktu itu. Dan emang saya hilaf. Saya emang
menampar gara-gara emosi saya sudah membicarakan. Jadi saya sebenarnya tetap tidak ingin bercerai. Begitu. Lepas dari mana? Orang kamu lo nggak pernah peduli sama aku. Bukan nggak peduli, itu aku kerja ya demi kamu juga, demi anak-anak kita. Kamu tuh Kenapa ibarat kamu nggak bisa? bertanggung jawab loh. Kenapa kamu tidak bisa berpikir seperti itu? Ya nggak gitu caranya. Aku tahu kamu kerja. Aku di rumah juga nggak nganggur kok. Tapi aku juga bekerja di sama. Jadi bukannya aku tidak bisa membantu. Aku hilaf memang memukul kamu. Oke, tenang Bapak Fajri dan Ibu Nisa. Tenang. Saya sangat mengerti dalam keadaan ini. Pasti merasa sangat saling mengecewakan satu sama lain. Terima kasih saya. Supaya lebih terbuka, izinkan saya pada kesempatan ini membuka sesi kaukus, yaitu ruangan pribadi, yang mana di situ akan menjadi lebih netral dan supaya saya bisa mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang akan kita jalani dalam perjalanan mediasi ini. Bagaimana para hadirin sekalian sepakat? Betul apa fokus Pak? Kaukus itu pertama untuk menentukan atau menetralkan emosi seseorang dan bisa didapatkan kesimpulan untuk dicari titik temunya dari permasalahan ini. Kenapa nggak langsung aja ke Karena kalau misalnya kita langsung kita melihat saya mau cerai. respon dari Bapak Fajri dan Ibu Nisa ini sama-sama saling mengelang. Kalau Oke. misalnya kita tidak mengadakan sesi kaukus ini sampai besok siang pun nggak akan selesai mediasi ini. Gitu Bapak. Oke, saya setuju. Pokoknya saya tidak mau cerai. Nggak apa-apa fokus. Baik. Kata sendiri, Ibu Nisa dan Kuasa Hukum sepakat ya kita adakan sesi kaukus terlebih dulu. Gimana Bu Nisa? Ya udah ya. Ya, Oke. kami sepakat untuk Baik, Ibu Nisa dan Kuasa Hukum Ibu Nisa, sekarang kita memasuki fase kaukus, yang mana di sini suasananya, lingkupnya itu lebih tenang tanpa adanya Bapak Fajri atau suami dari Ibu Nisa. Kayaknya di sini saya sebagai mediator ingin menanyakan, apakah Ibu Nisa selain lelah dan sakit hati dan sakit fisik, apa yang paling Ibu takutkan jika tetap bersama Pak Fajri selaku suami Ibu? Ya yang jelas ya, saya takut kalau kekerasan itu terulang lagi Pak. Apalagi anak saya kan masih kecil. Kan kurang pantas ya kalau anak kecil itu melihat ibunya dipukul gitu loh. Saya tuh, iya saya tahu dia kerja. Maksud saya itu nggak cuma butuh uang dia, saya juga butuh kehadiran dia, butuh peran dia. Nggak sekedar cuma dikasih uang-uang aja gitu loh. Oh, jadi Ibu Nisa itu ingin merasakan peran seorang ayah dalam kehidupan berumah tangga. Benar seperti itu. Lalu bagaimana kita ambil sisi negatif dan positifnya? Yang negatifnya bercerai dan positifnya masih bersama dengan persyaratan-persyaratan dari Bapak Fajri. Apakah Ibu mau? Contoh kecil, Bapak Fajri ingin merubah segala bentuk sikap-sikapnya yang sebelumnya itu dia marah menjadi lebih ramah, yang sebelumnya emosian menjadi lebih sabar. Apakah Ibu Nisa ingin terus bersama apabila Bapak Fajri ingin merubah sikap tadi itu? Mungkin boleh dipertimbangkan kalau ada bukti nyata. Bukti nyata, oke, berarti Ibu Nisa ini ingin bukti nyata perubahan dari Bapak Fajri selaku suami Ibu. Terus andai kata kita ambil sisi negatifnya, Bapak Fajri itu tidak berubah, apakah Ibu ingin melanjutkan tahap perceraian? Oh jelas. Tetap lanjut ya. Oke, terima kasih Bu Nisa atas gagasan yang diberikan oleh Kuasa Hukum. Nanti mungkin akan saya sampaikan kepada Bapak Fajri terkait obrolan kita di kaukus ini. Sekian. Terima kasih Pak. Ya, Terus dia Pak. ya, silakan. Baik, dengan Bapak Fajri ya, betul ya? Benar. Oke, sekarang kita ada di ruang kaukus atau ruang pembicaraan secara terpisah. Di sini, di ruang ini kita akan lebih terbuka tanpa Ibu Anissa selaku suami Bapak Fajri itu mengetahui.
Jadi yang ingin saya tanyakan sebagai mediator, saya mengerti sangat bahwasannya Bapak Fajri itu mempunyai niat yang baik, tapi di sisi lain Bapak itu merasa Ibu Nisa itu selalu saja merasa Ibu Nisa ini yang tidak dihargai. Betul seperti itu? Istri saya, Iya. saya bukan tidak menghargai. Iya. Saya juga paham kalau misal Indonesia juga capek di sana. Tapi ya itu emang salah saya. Saya sering lupa ngasih kabar, nggak ngasih kabar. Waktu pulang pun tiba-tiba pulang, nggak ngasih kabar kalau misal kerjaannya lembur, ada tambahan gitu. Ya, saya juga kebiasaan pulang itu langsung tidur, jadi nggak sempet kayak menyapa istri saya gitu. Jadi ya saya sebenarnya merasa bersalah juga atas tamparan itu, dan memang saya masih mau dan gak cerai, Pak. Saya masih mau damai. Berarti Bapak Fajri sendiri pun sudah mengakui kalau misalnya Bapak Fajri itu salah dalam tindakan, salah dalam bersikap terhadap istri Bapak sendiri. Ya, benar sekali, Pak. Nah, apabila kalau semisal andai kata Ibu Nisa tidak mau merujuk kembali kepada Bapak, Bapak akan melakukan apa? Bapak akan melakukan apa? Apa yang akan Bapak lakukan? Kalau semisal istri Bapak ini tidak mau merujuk kembali ke Bapak. Saya sebenarnya nggak mau kalau misal istri saya nggak rujuk. Saya tetap harus memaksa istri saya untuk rujuk kembali. Bukan rujuk kembali, ya tidak jadi cerai. Karena ya saya juga hilaf dan saya berjanji bakal lebih pengertian lagi, bakal lebih sering berkomunikasi lagi, bakal lebih sering mengabari dan sebagainya agar istri saya tidak terjadi kesalahpahaman di situ lagi. Oke. Jadi perlu Bapak Fajri ketahui, ketika tadi saya berada di ruang kaukus bersama Ibu Nisa dan kuasa hukumnya, ada obrolan di situ. Rupanya istri Bapak ini belum sepenuhnya itu menutup hati untuk Bapak. Perlu diketahui juga, istri Bapak itu bisa kembali lagi ke Bapak, menyelesaikan segala bentuk permasalahan dalam rumah tangga dengan satu syarat. Apa itu, Pak? Syarat yang diberikan oleh Ibu Nisa ataupun yang ditawarkan oleh Ibu Nisa yaitu adanya perubahan secara sungguh-sungguh dan dia realisasikan secara nyata dalam kehidupan rumah tangga nanti setelah selesai mediator ini. Perubahannya itu kayak gimana? Dari yang sebelumnya Bapak tidak pernah menyapa, dari yang sebelumnya Bapak datang langsung emosi, ataupun sampai parah-parahnya menampar, Ibu Nisa itu masih ingin memaafkan Bapak, tapi dengan syarat Bapak itu ada perubahan terhadap sikap, emosi, dan ada fisik. Seperti itu Bapak. Itu sudah merupakan sebuah peluang besar bagi Bapak karena Bapak sangat ingin berkelanjutan dalam hubungan oleh ibu istri Bapak, gitu kan? Iya. Ini peluang bagi Bapak. Terus Bapak bagaimana? Saya sangat-sangat sanggup. Ya, saya bakal ambil pelajaran lah untuk kejadian ini, dan tolong nanti kalau misal di mediasi disampaikan kalau saya benar-benar sanggup dan akan memperbaiki diri lagi, akan tetap menyapa lagi, akan menyayangi keluarga ini lagi, dan tidak akan memukul. Saya berjanji itu. Oke. Jadi jawaban Bapak itu sangat menggugah hati saya. Menurut saya Bapak ini mempunyai sifat laki-laki yang sangat patut dicontoh oleh banyak laki-laki, dan ini bagus bagi seorang laki-laki. Jadi setelah kita melakukan kaukus ini, kita akan membahas lebih lanjut antara POV dari Bapak dan POV dari istri Bapak di mediasi setelah ruang kaukus ini. Begitu. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya itu, saya masih berharap saya tidak cerai dengan istri saya dan tetap bersama keluarga yang sekarang. Baik Bapak. Ya, siap. Terima Terima kasih. Baik.
Baik para hadirin semuanya, sebelum kita memasuki ruang mediasi selanjutnya, alangkah baiknya sejenak kita seruput teh yang disediakan oleh kami supaya rileks lagi, lebih tenang lagi, supaya tidak tegang antara satu sama lain. Dipersilakan. Terima kasih Pak. Iya, baik. Setelah adanya pembacaan di antara dua belah pihak dari pertemuan awal, yaitu dari POV Ibu Nisa dan POV Bapak Fajri, belum ditemukan titik permasalahan. Makanya dari itu kami sebagai mediator mengadakan ruang kaukus atau ruang pembicaraan secara terpisah, dan di dalam ruang terpisah itu ditemukan titik-titik letak permasalahannya dan kunci menyelesaikan permasalahan itu. Makanya di fase ini, di mediasi kali ini yang ketiga ini, kita akan menyusun kesepakatan antara Ibu Nisa dan Bapak Fajri supaya permasalahan Bapak ini dalam perceraian ini bisa terselesaikan secara damai tanpa adanya emosional. Jelas ya para hadirin semuanya? Jelas. Jelas Pak Mediator. Oh, saya minta nggak mau cerai. Baik. Sebelum masuk ke ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya para hadirin semuanya atas kesabaran para hadirin dalam melaksanakan mengikuti sesi mediasi ini dari awal. Saya menangkap intinya dari permasalahan kedua belah pihak Ibu Nisa dan Pak Fajri, yaitu dari pandangan Ibu Nisa, Bapak Fajri itu harus yang pertama mempunyai kepastian kehadiran dalam berumah tangga. Yang kedua, memberikan respon yang baik terhadap Ibu Nisa dalam berumah tangga. Oke. Yang ketiga, Ibu Nisa ingin Bapak Fajri itu memberikan jaminan kepada Ibu Nisa supaya terhindar dari bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam berumah tangga. Itu yang saya tangkap dari obrolan kaukus tadi. Ya, benar sekali. Oke. Dan ada pun Ibu Nisa, dari pembicaraan ruang kaukus bersama Pak Fajri, Bapak Fajri itu ada keinginan terhadap Ibu Nisa sebagai istrinya. Yang pertama, Bapak Fajri itu ingin sangat sekali mempertahankan keluarga, tidak ingin bercerai, ingin bersama sampai surga bersama ibu. Yang kedua, Bapak Fajri itu berjanji, bersumpah terhadap dirinya sendiri akan berubah, akan merubah seluruh sikap-sikap buruknya, sikap-sikap emosinya, sikap-sikap kekerasannya terhadap dirinya sendiri, khususnya kedepannya sebagai seorang suami terhadap Ibu Nisa. Kemudian, dan yang ketiga, Pak Fajri merasa sangat menyesali seluruh perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan terhadap Ibu Nisa, sehingga Pak Fajri ini ingin memperbenahi itu semua agar hubungan bapak dan ibu berjalan sampai akhir hayat. Maka dari situ, di sini kita susun semua poin kesepakatan. Ini Pak Fajri semuanya perlu diperhatikan. Poin pertama, Bapak Fajri berjanji tidak pernah lagi melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Apabila melanggar, Ibu Nisa berhak melapor ke pihak yang terkait untuk mengajukan kembali gugatan perceraian ini. Itu poin pertama. Kemudian lanjut kita ke poin nomor 2. Bapak Fajri berusaha pulang dari pekerjaannya paling lambat itu pukul 8 malam atau 20.00 waktu Indonesia Barat. Kalau ada lembur ini. Nah,
Kalau misalnya ada lembur, solusi paling terbaik komunikasikan dengan istri bapak supaya tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi. Ya, kalau lembur juga itu nggak bisa ini apa namanya, nggak bisa kita minta sendiri gitu. Jadi sudah dipatenkan dari sana. Betul, saya sangat paham itu. Apabila lembur memang benar kita tidak bisa dapat menolak, mau nggak mau kita harus menjalankan itu semua. Oke, ya, solusi dari itu apabila bapak pulang lebih dari jam 8 malam, komunikasikan lebih lanjut terhadap istri bapak supaya tidak ada istri bapak itu mikir yang lain. Baik, kita lanjut lagi. Poin ketiga, Bapak Fajri wajib membantu pekerjaan rumah supaya Ibu Nisa ini merasa dirinya itu bukanlah seorang pembantu dalam rumah tangga yang hanya melayani dan melayani. Memandikan anak dan sebagainya, membereskan ruangan dan belanja kebutuhan. Mungkin setelah adanya kesepakatan ini, poin-poin ini dibentuk, adalah obrolan khusus antara Bapak Fajri dan Ibu Nisa ini dalam program-program kekeluargaan supaya menjadikan kedua pasangan ini terus lurus sampai meninggal dan menyusui. Kemudian poin nomor 4, setelah saya catat dan rangkum semuanya, setiap hari Bapak dan Ibu hendaknya meluangkan waktu 30 menit berkomunikasi tanpa gangguan apapun. Bisa sebelum Ibu, bisa sebelum berangkat, bisa saat sarapan, bisa saat bareng dengan anak. Karena dengan komunikasi ini seluruh permasalahan itu akan terselesaikan. Apabila kita melihat balik lagi karena lebih dari Bapak dan Ibu, memang tidak adanya komunikasi di awal yang akhirnya terjadilah tindakan kekerasan emosional yang berlebih, saling menyalahkan itu sama lain. Baik, poin nomor 5, yaitu jika apabila Bapak dan Ibu dalam 3 bulan belum adanya perubahan di antara kedua pasangan ini, Bu Nisa bisa melanjutkan gugatan perceraian terhadap Bapak Fajri atau suami Ibu tadi. Itu 5 poin yang bisa saya tangkap dalam mediasi kali ini. Bagaimana menurut Ibu Nisa dan Bapak saya? Menurut saya sebagai kuasa hukum Ibu Nisa, dari segi hukum poin nomor 1 itu sudah melindungi hak klien saya Nisa, asalkan Pak Fajri bisa menjamin bahwa tindakan KDRT tersebut tidak bakal terulang kembali. Ya, betul. Ya. Makanya tadi kenapa saya sebutkan, kalau misal andai kata Bapak Fajri tidak berubah, langsung saja Ibu Nisa mempunyai hak sangat langsung datangkan ke pihak terkait, ajukan perceraian juga dengan Bapak Fajri. Baik. Setuju kalau Fajrinya sendiri benar-benar melakukan itu, saya nggak masalah. Ya, oke, Bapak Fajri bagaimana? Ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin agar merubah pola pikir saya, merubah perbuatan dan perilaku saya, dan juga memenuhi syarat-syarat tadi agar ya kami tetap bisa bersama ya, dan tidak ada perceraian. Karena melihat apabila kita melihat sisi baik dari pernikahan dan sisi buruk pernikahan, semuanya itu balance atau seimbang, tergantung bagaimana keluarga itu menyikapinya. Ada anak yang perlu disayang, ada nama orang tua yang perlu dihormati, ada nama keluarga yang amat dijunjung dalam pernikahan, ada nama suku dan adat dalam pernikahan. Apabila terjadi perceraian, apabila terjadi permasalahan, itu semua akan memberikan
pencemaran nama baik buat 4 lingkup yang saya sebutkan tadi. Bisa jadi anak kita setelah kita bercerai secara tidak langsung, anak kita itu psikisnya ataupun psikologi itu akan berdampak. Orang tua kita namanya akan menjadi, nama keluarga kita pun demikian. Suku dan adat pun bisa memandang sebelah mata kita. Makanya semoga dalam mediasi ini dan kesepakatan-kesepakatan yang telah diberikan dan telah dicatatkan poin-poinnya bisa menjadi langkah awal bagi Ibu Nisa dan Bapak Fajri menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lupakan semuanya ungkapan-ungkapan emosi dalam mediasi awal tadi. Apabila Ibu Nisa dan Bapak Fajri tadi era itu mungkin merupakan luapan emosi. Jadi itu sangat penting. Jadi setelah kesepakatan yang saya bacakan tadi, harapannya Ibu dan Bapak bisa saling memahami. Sepakat? Maafin ya. Oke, jadi setelah poin-poin tadi itu disebutkan, kita akan membuat akta perdamaian. Bagaimana menurut Bapak Fajri dan Ibu Nisa dan Bapak Sarif selaku kuasa hukum dari Ibu Nisa? Ya, setuju Pak. Kita akan membuat akta perdamaian itu ya. Baik, kesepakatan sudah dituangkan dalam akta perdamaian, lalu diajukan ke hakim untuk diperkuat. Akta perdamaian ini berlaku seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum inkrah atau mutlak. Berarti sudah tetap ya, kita nggak jadi cerai. Betul. Semoga setelah ini bisalah Bapak dan Ibu membangun lagi ke arah urusan dalam rumah tangga dan sebagainya. Mungkin itu saya selaku moderator syukur banget, alhamdulillah bisa menengahi permasalahan. Ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita tutup mediasi ini? Oke, baik. Berarti mediasi ini dinyatakan berhasil terhadap permasalahan antara Bapak Fajri dan Ibu Nisa tentang kekerasan dalam rumah tangga dan emosional dalam rumah tangga. Kita sudah menemukan titik temunya. Dan alhamdulillah sekali lagi saya nyatakan mediasi ini dinyatakan berhasil. Alhamdulillah. Apabila dari awal saya ada salah ucap ataupun sindiran yang saya tidak langsung saya ungkapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup ruang sidang mediasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ya. Terus oh iya. Iya. Masih Pak, Oh iya. Nah, dan sudah berdamai dengan masa lalu. Sudah ya? Ayo, monggo Bapak mediator Pak Fajri dan Bu Nisa yang sedikit Alhamdulillah. ya. Kita sudah berdamai. Rabbil Kita alamin. berdamai. Monggo. Jadi gak enak kita nih jadi keinget tuh yang kita juga ngomong gitu. Masih Pak saya? makasih banyak. Masih Pak saya? Direpotin sama kamu ini. Bisa. Canda. Yang itu ngabisin lagi dah. Saat ini apa ya? Walaupun jarang ngobrol sama kita ini PWT, cuman dia ini royal. Peduli sama yang lain. Ngobrol tuh kalau di PWT contoh cuma sama Rohit, Ardika, sama kita ini jarang buat ngobrol ini. Kamu kalau di PWT. Dengerin masukan Pak Haji. Introvert banget kalau dia ini, kalau di PWT itu Kayak kamu ya introvert. Cuma aku pengen kan coba depan pintu tuh kan dia Raja Al-Quran tiduran di situ. Kata ya kamu, kok enggak? Kamu
kayak gitu. Tiduran dia. Kita baca Quran tiduran. Bagus itu. Ini apa ini? Tunjukkan.